Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Tuhan ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. The reading of the word of God is taken from Acts chapter 2. Acts chapter 2, verse 1 to 13. A few weeks ago we remember of the coming of the Holy Spirit. That's why I like to read this text that we can learn from our God. Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang kedatangan Roh Kudus. Let us read the word of God. Mari kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dalamnya kasih Tuhan Allah kita. Dan begitu dalam kasih-Nya, kita memperoleh berkat, bahkan pemberian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya mau saudara-saudara memusatkan perhatian saudara pada pengajaran Tuhan pada hari ini. Karena ini lebih dari uang, lebih dari emas, lebih dari diamond atau intan ataupun permata atau apapun yang saudara idam-idamkan. Bahasa Inggrisnya dia katakan seperti begini. This is indescribable present of God that you can ever imagine. Banyak orang tidak berpikir tentang itu. Many believers, Christians, don't pay attention on this special presence, gift of God. That is more than anything that you can even imagine. And I like to share with you today. And that present is on the team. Hadiah berkat yang ada itu sudah ada di dalam tema kita. You can see on the team. Dia katakan di sana temanya tentang kedatangan Roh Kudus. That is in the theme there, the coming of the Holy Spirit. And you can see there are 3 points. Number 1, who is the Holy Spirit? How did He come down? And number 3, why did He come down? 3 poin yang akan kita dalami bersama-sama dari bagian tema ini. Yang pertama, siapa itu Roh Kudus? Bagaimana dia datang? Dan mengapa dia datang? Saudara-saudara, kenapa saya bilang ini bagian yang luar biasa yang harus kita perhatikan? Karena bagi banyak orang, kalau dia mendapat berkat yang bersifat lahiriah, itu orang betul-betul perhatikan sekali. Dan sama juga kalau orang mengajar, orang berkhotbah, orang berdiskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah atau aset-aset duniawi, orang pasang telinga betul. Gampang-gampang saja. Misalnya, malam ini kita mau diskusi karena saya mau kasih iPhone nomor 17, iPhone terbaru. Siapa yang tidak mau datang duduk? Karena melihat dapat. Apalagi kalau bilang lagi, malam ini saya mau kasih kamu hadiah mobil yang terbaru, termahal. Orang mau datang dengar. Mau dikasih rumah, orang mau datang dengar. Kalau yang wanita-wanita zaman sekarang, kalau mau dikasih diamond kecil saja, itu intan, siapa tidak mau datang? Betapa manusia itu terlena dan terpusat pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang sebentar bahasa Alkitab katakan itu akan hilang, hancur, bahkan dicuri orang. Tapi hari ini saudara, kita belajar tentang satu hal yang bahkan lebih dari satu hal yang mana tidak bisa hilang dan mana tinggal dalam kita forever. This topic today is talking about the blessing and the gift of God that more than anything that you can think of. Pemberian itu, saudara, adalah pemberian diri Tuhan sendiri. What is that gift? The gift is that God Himself gives Himself to you.
Kalau saudara mengerti ini, saudara harus katakan, wow, luar biasa. Sometimes we focus on the gift and present, but we don't see the source of the gift and the present. Kita kadang-kadang begitu fokus pada pemberian, tapi tidak fokus pada sang sumber pemberian itu. Kita tidak melihat pentingnya sumber pemberi berkat itu. Dan hari ini saudara, kita belajar tentang Tuhan datang memberi dirinya sendiri kepada kita. Today we learn about how God Himself came down, giving Himself to dwell in you. Think about it. If you have gold, you have pearl, you have anything, those things cannot be with you forever. But today you learn about the presence and the coming of God, which is through the Holy Spirit, that willing to dwell in you forever. And He Himself willing to dwell in you closer than anything that you can even wear. Amazing, isn't it? If you buy very expensive clothes, dirty, maybe broken, maybe get too old, gone. But you have the Holy Spirit in you. And that's why I like to tell you about who is this Holy Spirit. We need to learn about the Holy Spirit on the first point. Kita harus belajar tentang siapa itu Roh Kudus. Banyak orang tidak paham dengan baik. Dan saya kira hari ini adalah kesempatan emas untuk kita belajar tentang siapa itu Roh Kudus. Dan saya harap saudara mendengar pengajaran hari ini dan saudara merasa terhibur, merasa dikuatkan, merasa diangkat dengan belajar tentang siapa itu Roh Kudus. I hope that after you learn about this thing, about the topic of the Holy Spirit, who is He, and then you can have the comfort. Who is the Holy Spirit? Siapa itu Roh Kudus? Before I go to the Bible, our church has a confession called Heidelberg Catechism. In Heidelberg Catechism, Lord's Day 20, it explains or shared to us about the meaning and the explanation about who is this Holy Spirit. Dalam pengakuan gereja kita, namanya pengakuan Katekismus Heidelberg, itu menolong kita memahami siapa itu Roh Kudus. Nanti baru saya arah ke firman Tuhan di bawah arahan pengajaran Katekismus itu. Dikatakan di sana siapa itu Roh Kudus. Dalam minggu ke-20 dikatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang benar selain Bapa dan Anak. The Holy Spirit is a true God, just like the Father and the Son. Jadi kalau saudara percaya kepada Bapa sebagai Allah, Anak sebagai Allah, Roh Kudus juga sebagai Allah. Yang kita kenal dalam bahasa rohani, yaitu Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Katekismus dijelaskan juga bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu. Selanjutnya Katekismus juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita.
The Holy Spirit is given to us. Itu yang tadi saya omong. Dan ini jangan sampai dihafal saja atau didengar saja, tapi mari kita renungkan. Kalau diberikan, itu berarti kita ini tidak aktif. Kita pasif, dalam arti kita hanya dapat. Yang aktif itu Allah. Saya kasih contoh, saya punya HP begini. Saya mau kasih, kan saya yang aktif, jangan hanya terima aja. Jadi kalau Roh Kudus diberikan, itu berarti Allah itu aktif. Allah yang mengambil inisiatif. Dan kalau inisiatif diambil oleh Allah, berarti Allah itu baik. Allah itu loving God. He is a loving God. Ini tidak dimiliki oleh satu agama pun kecuali kita yang percaya pada Tuhan. Dia diberikan kepada kita. Itu poin kedua. Poin ketiga, katekisme mengatakan bahwa dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu, dia memberikan kita iman. Itu ada ayatnya dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. You can see in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. It says there that your faith is a gift. God give you the faith. That's not your effort. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu karena Roh Kudus. Selanjutnya katekisme juga mengatakan kepada kita bahwa dengan iman itu kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Through that faith, you receive the salvation in our Lord Jesus Christ and all His benefits. Semua pekerjaan dari Tuhan Yesus kita terima dengan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pekerjaan pembenarannya, pekerjaan pengudusannya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan katekismus kasih tahu poin yang terakhir berhubungan dengan Roh Kudus itu, bahwa dia mau tinggal di dalam kita selama-lamanya. Katekismus ada say the last point that be the Holy Spirit that given to you, He is dwelling in you forever. Saya kira itu 4-5 poin, saudara catat dulu biar bisa paham. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus kasih iman. Roh Kudus kasih kita benar dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus mau tinggal dalam kita. Bahkan dalam tinggal dalam kita, dikatakan juga bahwa dia siap untuk menjadi penghibur. He is willing to dwell in us, to be as your comforter. Penghibur. Poin-poin itu ingin saya dalami lebih dalam. After you know that, let me dig deeper. Saya gali lebih dalam poin-poin itu. Roh Kudus, saudara, adalah Allah. Seperti katekismus katakan. Bagaimana kita tahu dia adalah Allah? Mari kita start dari kitab Kejadian. Tatkala Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan katakan, dia ciptakan lewat firman, berarti anak Allah ada di situ seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan. Tapi bersama dengan Bapa dan Anak, firman Tuhan katakan, dan Roh Allah melayang-layang di atas. Then you see in Genesis chapter 1 already clear. God's mentioned there that the Father creates the heaven and earth through the Word, and the Holy Spirit is on the top of the water. Jelas ya? Bapa pencipta, menciptakan bumi, ada Anak dan ada Roh Kudus di sana sebagai Allah. Selanjutnya, saudara, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 katakan bahwa Tuhan datang. So when
Adam and Eve fell into sin, Genesis chapter 3 says to us there that God came down. Allah datang. Manusia tidak ada harapan. Karena sudah jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kamu mati. Tapi manusia yang tidak ada harapan itu kemudian mendapat harapan karena Allah datang. Ini pengajaran yang luar biasa. Ayah Allah datang mencari manusia. Adam, di mana engkau berada? Jadi saudara, Allah kita ini luar biasa. Dia menciptakan kita manusia. Dia memberikan manusia berbagai macam karunia itu. Kemudian manusia tidak mampu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, jatuh dalam dosa, dia datang. Setelah dia datang, dia bilang, saya akan kasih juru selamat. Dan saudara lihat dalam sejarah keselamatan. Tuhan datang, dan Tuhan datang. Bapa datang mencari Adam, dan Bapa janjikan akan datang sang juru selamat. Makanya saudara lihat dalam perjanjian baru, tatkala Tuhan Yesus lahir itu membuktikan kedatangannya dia lagi. Karena hanya dia saja yang bisa memberikan keselamatan itu. You see that? So when man fell into sin, God came. And then he said that the Messiah will come. And then the Messiah did come. And you see the Father came. Jesus as the Son of God came. And now today you see the Holy Spirit came. Amazing, isn't it? So you see in the work of the creation, you have God the Father there, you have God the Son there, and you have God the Holy Spirit there. But now when you see in the history of the salvation, when God the Son came as man or became flesh, the Bible says God the Father planned. God the Son came as man, but God the Holy Spirit worked in the womb of Mary. Amazing, isn't it? Jadi pekerjaan penebusan, redemption, keselamatan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal lagi. So the work of creation is the work of the triune God, but then the work of redemption is also the work of triune God. Father is there, Son is there, and Holy Spirit is there. And then after that, if you read the Bible from John chapter 14 and chapter 16, our Lord Jesus Christ said before He went to heaven, before He died and went to heaven, He said, you should not be sad, because I am going there. And I will ask the Father, and we will send the Comforter. That is the Holy Spirit. Kamu tidak perlu sedih, karena aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Amazing. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri, karena saya ke sana dan saya akan minta Bapa untuk mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menjadi penghibur kamu. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kepada kamu pengetahuan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus akan menolong kita memahami apa itu dosa, apa itu kebenaran, dan apa itu penghakiman. This is the work of God. You and me don't understand that. We don't understand what is righteousness and truth. We don't understand about how we are sin and how can we get the forgiveness of sins. The Holy Spirit helps us.
The Holy Spirit that dwells in you. Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Ini yang menolong kita memahami kita punya salah dan kita merasa bersalah. Kita mengaku dosa kita dan kita memohon pengampunan. Yang membuat kita menjadi terhibur kembali. Setiap kali kita jatuh, kita diangkat kembali. That is the work of the Holy Spirit. And that promise is being fulfilled that we read today. Janji itu dipenuhi, digenapi. Tuhan ini tidak seperti kita manusia yang janji hari ini besok tidak genapi. Dan banyak orang yang seperti begitu, asal janji saja. Tuhan tidak. Makanya Yoel pasal 2 tadi saudara dengar baik-baik. Itu disebutkan jauh sebelum Roh Kudus datang. Tuhan sudah omong ratusan tahun sebelum Roh Kudus datang. Dia sudah bilang dalam kitab Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Way before the Holy Spirit came down, God already promised in Joel chapter 2 that we just read that the Holy Spirit will come and dwell in us and help us to understand the Word of God. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini saudara, ini adalah pemenuhan, penggenapan janji Tuhan itu. Dengan demikian, dengan kedatangan Roh Kudus, menggarisbawahi dalamnya kasih Tuhan, dalamnya kesetiaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ini saudara harus katakan, wow. You should say, wow. He promised in Joel chapter 2, and the Holy Spirit did come. So when you see the coming of the Holy Spirit, emphasize the deep love of God and the faithfulness of God for you. And you see in chapter 2 of Acts chapter 2, it's explained to us how the Holy Spirit came down. And when we hear the word came down, please remember of the came down of God when people fall into sin, Adam and Eve. When you hear the Holy Spirit came down, remember Jesus came down. And now you hear the Holy Spirit came down. The Father came down. The Son of God came down. The Spirit, Holy Spirit, came down. Amazing, isn't it? This coming down of our triune God must be remembered and pondered of you and me. Because the coming down of God showing to us that He presents Himself. He gives Himself for you and me. Ini pemberian yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang, jangan kita melihat dari pemberian yang kita dapat dan tidak melihat sang pemberi. Ini yang menjadi masalah dunia. Banyak orang fokus di hal yang material, pemberian itu bukan sang pemberinya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak saja berikan kita banyak hal yang nanti kita akan gali lagi dalam poin ketiga. Tapi sebelum kita masuk di poin ketiga tentang why itu, kita harus belajar tentang sang pemberi dulu. If you understand about the source of blessing, that is God Himself, then we can learn about how He gives us those blessings to be used for Himself. Sehingga kita tidak berpusat pada hal-hal yang menjadi hal material itu. Kita harus berpusat nomor satu, sang pemberi itu, yaitu Bapa memberi dirinya kepada kita, Anak memberi dirinya kepada kita, Roh Kudus memberi diri kepada kita.
Bapa memberi diri kepada kita itu tatkala Dia menciptakan langit dan bumi dan ada Anak dan ada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada kita sampai mati itu untuk keselamatan kita, dan Allah ada Bapa dan Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus memberi dirinya untuk kita. Father gives Himself, the Son gives Himself, and Holy Spirit gives Himself too. Saudara, mari saya kasih ilustrasi yang sederhana saja. Kalau kita punya kawan, anggaplah kuat, apalagi kalau dia tukang pukul atau dia security yang hebat, kita mau kemana-mana kita bilang, saya punya orang hebat di sini, saya punya ada kekuatan di sini. Macam-macam kita bicarakan tentang orang yang kuat itu. Apalagi kalau teman kita presiden, woi, ini cerita tidak habis. Jangan bilang teman presiden, pegang tangan dengan presidennya kita cerita terus. Kita tidak pernah merenungkan yang kita miliki ini lebih dari presiden manapun di dunia ini. Yang dalam foto tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Dialah pemegang semua raja-raja di bumi ini. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Dia itu ada dalam kita. Harusnya saudara saya bangga dengan ini. Makanya tadi saya bilang, sebelum kita bicara tentang pemberian-pemberiannya, ayo kita bangga dengan Tuhan kita sendiri. Are you boasting because you have your God, our God? Are you boasting about your human relations? That you have some strong man or anything? Those are very, very weak, even false boasting. Kebanggaan yang paling penting dan maha penting yaitu saudara bangga. Saya punya Allah Tritunggal yang came down di dalam saya ini. Tinggal dalam saya ini. Ini harus membuat kita menjadi strong confidence. Self-confidence. Spiritually, psychologically, even physically. Kenapa saudara orang-orang hilang confidence? Karena mereka berpegang pada manusia. Makanya Alkitab bilang jangan kamu berbangga bergantung pada manusia. Karena manusia itu bisa hilang kesetiaannya, dia balik haluan, kaget sendiri. Manusia itu bisa mati dan hilang. Tetapi saudara harus bangga secara rohani dan secara jiwa dan secara fisik bahwa kita punya Allah yang super duper luar biasa maha kuasa itu ada di dalam saudara. Saudara harus katakan, wah, lebih dari presiden manapun, lebih dari orang kuat manapun, lebih dari orang kaya manapun, semua kekayaan dan semua yang ada di dunia ini sumbernya dari Allah yang hebat itu. Tapi banggakah saudara sebagai orang Kristen bahwa saudara punya Allah yang hebat ada dalam saudara? Did you ever boast in the Lord that you have such an amazing, awesome, almighty, powerful God that is dwelling in you? Makanya saudara kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, harusnya kita punya hati berdebar-debar karena Roh Kudus datang dan mau berdiam dalam kita. Itu tercatat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. You can read that in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. It says there that you are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says the same. You are the temple of the Holy Spirit. Saudara, tidak ada satu presiden atau orang hebat manapun yang bisa ada di dalam kita. Dia paling di samping kita, tapi kalau kita sudah tidak dengan dia lagi, sudah tidak lagi. Tapi Allah kita, saudara, ada di dalam kita. Makanya saudara, ini harusnya membuat kita ini menjadi bersemangat, percaya diri, penuh dengan sukacita, dengan confidence sekali. Kenapa? Karena kita punya Allah di dalam kita. Saudara, saya mungkin jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari siapapun.
Tapi Allah bilang, I am with you. Makanya Bapa ada dalam kita. Tuh bilang apa? I am with you forever. Matius pasal 28 ayat 20 itu kan bilang jelas tuh. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Wow. Orang tua mau sayang kita sesayang apapun, kita ada di sini, orang tua kita tidak ada. Anak-anak kita bisa tidak ada, istri kita bisa tidak ada, suami kita bisa tidak ada dengan kita selamanya. Tapi Tuhan ada selama-lamanya dengan kita. Ini yang kita belajar dari Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka anak dalam kita, Bapa ada dalam kita. Makanya Kisah pasal 2 ini disampaikan. Dan saudara lihat dalam ayat selanjutnya tentang bagaimana dia datang. Itu untuk menyatakan kepada kita how powerful the Holy Spirit is. In order to understand Him, the Bible talks about how He came down. Sudah lihat dalam teksnya dia bilang apa? Datang dengan angin. Angin yang keras sekali. Itu menunjukkan powerfulnya atas dunia ini. Datang dengan api. Itu menunjukkan powerful dengan penyucian, pekerjaan penyuciannya itu. Jadi mau angin pengajaran sesat ya datangkah, atau angin kemiskinan kah, atau angin-anginan apa yang datang, saudara, itu semua tidak bisa lawan kalau saudara tahu bahwa ada Roh Kudus yang menguasai angin itu ada dalam kita. Dan bersama dengan angin dikatakan ada api. Itu menunjukkan betapa powerfulnya Roh Kudus dan dalam pekerjaan penyucian itu. So you see the mighty wind and you see the powerful with the fire, and then you see the ability of language. Yang ketiga saudara lihat di sana, waktu Roh Kudus datang itu how dia datang, bagaimana dia datang? Datang juga dengan salah satu kemampuan hikmat. Itu berarti hikmat semua di dunia ini ada dalam Roh Kudus, saudara. Waktu saudara lihat di sini dalam pernyataan kesaksian dari Tuhan lewat hamba Tuhan Lukas tulis di sini. Saat hamba-hamba Tuhan itu berbicara tentang hebatnya pekerjaan Tuhan, mereka berbicara dalam satu bahasa tapi dimengerti oleh semua bahasa orang yang ada di situ. Ini luar biasa sekali, saudara. Saudara yang belajar dengan dari Duolingo ya, itu alat itu menolong kita, tapi dia tidak bisa buat seperti yang ada di sini. Google juga bisa tolong kita, tapi Google tidak semampu Roh. Kenapa? Karena ini satu kali bicara seluruh orang mengerti. Just one language speaking up, but it was understood by everyone from all different languages. Saudara, apa maksud di balik ini? Saudara, kita bisa paham ayat ini kalau kita mengerti dari sejarah keselamatan. Saudara buka dalam Kejadian pasal yang ke-11. If you see in Genesis chapter 11, then it will give you more rich understanding. Pemahaman yang lebih dalam kalau saudara lihat Kisah pasal 2 dari kacamata Kejadian pasal yang ke-11. Apa dikatakan di sana? Di dalam Kejadian pasal 11 itu dikatakan tatkala manusia mau mencari nama, tidak mau mencari nama Allah, Tuhan Allah datang dan mencerai-beraikan mereka dengan berbagai macam bahasa, dan mereka terpisah, mereka bercerai, separated from one another because of their sin, and they were looking for their name, and that's why God create different kind of languages. Dosa membawa perceraian. Perceraian terjadi karena berbahasa-bahasa yang macam-macam. Maka orang lari sini lari sana. Kejadian pasal 11 cerita itu. Tetapi sudah lihat di sini, karena kasih Allah, karena kuasa Roh Kudus, semua orang dari berbagai macam bahasa disatukan. Amazing, isn't it? Lihat di sana. Luar biasa kan? Dosa membuat orang cerai-berai dan bahasa itu jadi berbagai macam bahasa, orang lari sini lari sana, tidak bersatu.
Roh Kudus datang dengan satu kali omong, semua dari berbagai macam bahasa dan bangsa dan suku dan negara datang bersatu. So then you see, sin separated, but God united. Sin separated, but the Spirit united. Sudah lihat kita di sini? Oma dan Bu datang dari Kanada, Ibu Mel dari Kanada, Windy di sana dari Rote, saya dari Rote. Ini semua ada di sini, kakak dari Papua, ada dari India di sana. Kemudian ada dari Sumba. Saya lihat di sana ada Pak Ho dari Jawa. Kenapa kita duduk bersama begini? How can we sit together like this? Because Spirit united us. Kalau kita mau pegang kita punya bahasa masing-masing, kita akan lari dari sini karena kita tidak mengerti. Tapi begitulah Roh Allah. Itu the blessing of the coming of the Holy Spirit. Nah, saudara lihat baik-baik dalam ayat 11 dikatakan di sana dari pasal 2. You see the coming of the Holy Spirit. Verse 11, chapter 2. They're not talking about their name. Ayat 11 dikatakan, isi percakapan orang-orang pada saat itu tatkala Roh Kudus datang dan menyatukan mereka itu, mereka tidak bicara tentang hebatnya mereka. Mereka tidak cari nama. Mereka tidak cari pujian. Tapi ayat 11 dari pasal 2 katakan apa? Mereka mendengar para rasul-rasul berbicara tentang apa? Perbuatan Allah yang besar. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus datang membuat orang berpusat pada Allah sampai beri berkat, bukan pada diri. Let me read again. Let's go to verse 11. Mari kita lihat di ayat 11. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Kisah pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan besar Allah. You're not talking about your own big actions. Bukan cari nama seperti Kejadian pasal 11. Tapi cari nama Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus datang untuk menggerakkan kita, mendorong kita untuk selalu berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang tadi kita dengar. Itulah alasan mengapa Roh Kudus datang. This is the reason why did the Holy Spirit come down. Itu kan poin kita ketiga, toh. Kenapa saya sebut begitu? Biar supaya napas ditarik. Sudah terakhir Pak Johnson, sudah khotbah mau habis, ini mau pulang sudah. Saudara-saudara jangan mengantuk ya. Karena ini sudah poin ketiga ini. Alasan why did the Holy Spirit come? Kenapa? Alasannya dia datang supaya tinggal dalam kita, memberikan kita iman, memberikan kita arahan, memberikan kita hikmat. Seperti tadi saya katakan, Roh Kudus itu membuat hikmat datang dengan luar biasa dan orang-orang bisa berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. We can only talk about the great works of God through the work of the Holy Spirit. The apostles here were able to talk about the great works of God. And that's gospel. Because of the Holy Spirit. Because of the Holy Spirit came down and works in their mind and heart. So they are able to bring the gospel. And now you see, Apostle Peter, who was so afraid and scared of the Jews. Next pericope,
Next story, he stood up. He stood up with brave heart. He said, the Israelite, the Jews, ini orang-orang yang sebelum itu dia takut itu. Masih ingat dalam Yohanes pasal 20, mereka tutup pintunya semua, takut orang-orang Yahudi kan. Sekarang di depan ribuan orang, Petrus bangun berdiri dan siap khotbah. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus memberikan dia keberanian. Roh Kudus memberikan dia kemampuan. Roh Kudus memberikan dia hikmat. Roh Kudus mendorong dia untuk ayo berdiri dan sampaikan firman Tuhan dengan berani. Maka dia ingat Yohanes pasal 2 yang tadi kita baca. Saudara baca saja dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Firman-firman Tuhan di perjanjian lama dia bangkit dan dia sampaikan kepada orang-orang. Mereka ini kami tidak mabuk. Tetapi apa yang sudah Tuhan omong di perjanjian lama, sekarang ini buktinya. Dan akibat dari khotbahnya itu, saudara, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Orang bertobat karena pengajaran dan keberanian Petrus. Bukan Petrusnya yang hebat, karena Roh Kudus itu. Karena Roh Kuduslah adalah satu-satunya pengarang firman Tuhan. The Holy Spirit is the only author of the Word of God from the Old Testament to the New Testament. Datangnya dari Roh Kudus. Makanya mereka berani berkhotbah dan mengajar dan sampaikan firman Tuhan. Nah sekarang saudara, saya pikir, bagaimana saya bisa juga memberitakan firman? Saudara punya Roh Kudus yang ada dalam saudara. Dia itulah yang akan memberikan kita kemampuan. Makanya kalau orang Kristen punya Roh Kudus, terus modelnya masih penakut, menurut saya dia belum paham baik. Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus itu lebih dari orang kuat semanapun, yang powerful, dan saudara tidak berani bawa ini seperti Petrus kayak begini, menurut saya saudara belum paham apa yang kita belajar hari ini. Tapi kalau saudara mengerti baik-baik bahwa Roh Kudus itu powerful dan ada dia dalam saudara yang bisa memberikan saudara kemampuan untuk berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, saya kira saudara sudah paham baik. Zaman sekarang saudara, orang tidak takut-takut untuk menghantam iman kita. Makanya pengajaran hari ini penting. Jangan sampai saudara orang bahasa orang ini sudah begini, you like a chicken, lari. Jangan manusia Kristen kayak begitu. Kenapa? Karena setan itu datang, dia bilang modelnya kayak dragon. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu disampaikan, dia bisa kayak dragon. Saudara tahu dragon kan? Kayak naga itu mengerikan sekali. Kalau kita punya jiwa-jiwa kayak penakut, kayak tadi orang barat bilang kayak ayam, lihat langsung lari. Bagaimana saudara bisa nyatakan iman? Bagaimana kita bisa sampaikan kebenaran yang benar ini? You can only share the gospel if you understand that you have such a great powerful God in you. Whether they believe or not, that's not your business. Because what? One day, when we all going back and die, Jesus will say, my son, my daughter already told you so. You refuse it. So that's not your business. Your business and my business is share the gospel. There is an expression in English, say like this. The action is ours. The result is God. Sekali lagi, the action is ours, the result is God. Kadang-kadang kita mau lihat resultnya. Result itu bukan kita, saudara, karena yang berikan iman itu kan Tuhan. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran-kebenaran ini. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar ini harus kita sampaikan. Dia mau percaya atau tidak, itu bukan masalah saudara dan saya. Itu dia punya masalah. Tuhan yang akan memberikan iman pada orang itu. Jadi saudara, hari ini kita belajar
hal yang sangat penting. Supaya jangan sampai kita menjadi penakut-penakut. Tapi kita harus menjadi pemberani-pemberani yang memberitakan firman kebenaran itu. Masalah benar kok kita takut. Orang takut karena salah. Masa benar kok takut? Makanya saudara, kita harus belajar bahwa apa yang kita belajar ini benar. Sehingga dalam kebenaran yang kita percaya itu kita sampaikan. Saudara, sebelum saya tutup, ini saya sampaikan kepada saudara apa yang saya buat. Saya naik pesawat, siapapun di samping saya coba senyum dan dia senyum, saya langsung beritakan firman. Dia mau percaya atau tidak, itu bukan masalah saya. Yang penting dia sudah dengar dan dicatat oleh Tuhan Yesus. Itu recording dari Tuhan Yesus lebih mengerikan tajamnya daripada recording kamera begini. Makanya saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Dia akan datang kalau Injil sudah sampai ke seluruh ujung dunia. Sehingga tidak ada lagi yang berdalih, berargumentasi. Oh, saya belum dengar. No. You have heard. That's why whatever opportunity you have, share the great works of God. Apa itu great works of God? I just mentioned to you in the beginning. The great works of God in creation, in redemption, in sanctification, justification, calling, election, predestination, and glorification. Itu ada banyak sekali. Itu hanya ringkasan-ringkasan, bahkan adoption. Banyak sekali yang kita bisa bahagia kebenaran-kebenaran itu. Perbuatan Allah dalam menciptakan kita, memelihara kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menyucikan kita dalam Roh Kudus, memanggil kita, memilih kita, menentukan kita, bahkan mengangkat kita. Itu banyak sekali yang kita bisa sharing kepada orang lain. Dan kalaupun mereka berargumentasi dengan gaya mereka sendiri, kita bilang, ini yang kita percaya. Kita juga tidak perlu paksa mereka ikut kita. Kita sampaikan kepada mereka apa yang benar, itu saja. Karena Roh Allah akan bekerja di dalam mereka. Last point, yang terakhir. Saudara boleh catat, di dalam 1 Korintus pasal 12, itu ada begitu banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. You can read at home. 1 Corinthians chapter 12 about the gifts of the Holy Spirit as the source of all the sources of gifts. You have it in the Holy Spirit. And you can also write down. The Bible says that the Holy Spirit even prays for you. Romans chapter 8 verse 28, 26. Dikatakan di sana bahwa Roma pasal 8 ayat 26 bahwa Roh Kudus berdoa untuk saudara dan saya dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Cara Roh Kudus berdoa. Allah mana yang mau berdoa untuk kita? Hanya kita punya Allah saja yang mau tinggal terus berdoa lagi. Saudara, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan yang baik ini. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6, 7 bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus mengarahkan kita supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kedamaian, di dalam kelemah lembutan, di dalam kasih. That's the work of the Holy Spirit that you and me can show the heavenly identity, which is love and peace and humbleness. As you can read also in Galatians chapter 5. The fruits of Spirit. And wherever you are, please pray that God may help you to direct you and you can show the heavenly life, the heavenly identity, full of love and peace and joy and humbleness and faithfulness and gentleness and self-control. That's the work of the Holy Spirit. And by using all of that, you can also waiting for different, more blessings. That's why Jesus said in Matthew chapter 6, He said what? Don't worry about your clothes. Don't worry about your age. Don't worry about food and drink. But we just read, seek ye first the kingdom of God and the righteousness.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu yang tadi saya bicara tentang harta-harta benda itu dari belakang. Tapi yang utama kingdom of God dulu. Dan saya tutup ini kingdom of God dengan pekerjaan Roh Kudus. I close it with Romans chapter 14 verse 17. It says there that the kingdom of God is not about food and drink, but it's about peace and righteousness and joy. I hope that you can go home, bring this joy, bring this good news, and you may be strengthened and comforted by the word of God. Saudara boleh pulang dengan sukacita karena pemberian. Bapa memberikan dirinya, Anak memberikan dirinya, Roh Kudus memberikan dirinya. Saudara punya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam diri saudara. Saudara adalah orang yang terkaya di dunia ini. Karena semua kekayaan di dunia ini sumbernya dari Allah Tritunggal itu. Mari kita pulang berani, confidence, memberitakan firman Tuhan dan bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan berani dan berani. Amin.